Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan analisis arus kas investasi kita di bagian analisis aset, dan sekarang kita sampai di pembahasan tentang analisis aset yang non current ya, aset yang tidak lancar. Tentu ketika kita berbicara tentang non current aset ini, maka otomatis kita kemudian akan menghubungkan penggunaan aset ini di mana jangka waktunya itu lebih daripada satu periode atau lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, bentuknya ada yang tangible, berwujud, ada yang intangible atau tidak berwujud. Nah, kalau kita ngomongin aset yang berwujud, yang lebih jelas gitu ya. Maksudnya kan berwujud itu ada bentuknya, ada wujudnya gitu, ada barangnya. Itu kita perlu berhati-hati tentang bagaimana konsep kapitalisasi di dalam penilaian aset itu, di dalam penghitungan nilai daripada aset itu gitu ya. Kan ketika ada biaya perawatan segala macam itu kan dikapitalisasi gitu ya. Bagaimana kemudian proses-proses tersebut dilakukan oleh perusahaan, mengkapitalisasi aset gitu ya. Terus berikutnya alokasi. Alokasi itu adalah satu prinsip di mana kita akan, ini kita pelajari di AKM ya, kita akan menghitung berapa nilai aset yang seharusnya atau sewajarnya. Tentu aset yang baru dibeli akan berbeda dengan aset yang misalnya sudah 5 tahun dipakai gitu. Misalnya mesin produksi, tentu secara nilai kan berbeda ya. Mesin produksi yang baru dibandingkan dengan mesin produksi yang sudah 5 atau 10 tahun digunakan untuk proses produksi. Nah, perbedaan nilai itulah yang kemudian kita namakan itu ya, ada proses depresiasi atau penurunan nilai. Nah, di dalam depresiasi ini kemudian juga kita perlu perhatikan ketika melakukan analisis arus kas investasi bagian non current asset di tangible asset gitu ya, di aset yang berwujud. Karena kan akan sangat berpengaruh tuh asumsi depresiasi yang dipakai. Apakah garis lurus, apakah sum of years digit atau apa gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh. Dan kemudian juga kalau yang sifatnya tuh natural resources ada depresi ya, ada depletion. Itu konsepnya sama dengan depresiasi. Jadi menghitung masih berapa lama lagi nilai manfaat atau masa ekonomis dari sebuah aset untuk bisa digunakan mendukung aktivitas operasional dari perusahaan. Terus satu konsep lagi di dalam aset berwujud ini, kita mengenal yang adanya impairment ya, atau revaluasi atau penilaian kembali terhadap aset. Jadi impairment ini dilakukan ketika expected cash flow ya, cash flow yang diekspektasikan akan diperoleh undiscounted ya, tidak didiskon, itu lebih kecil daripada aset carrying amount dari nilai aset itu sendiri gitu. Nah, itu kemudian harus dilakukan impairment atau penilaian kembali. Tujuannya itu tadi tetap sama, yaitu menilai berapa lama aset masih bisa digunakan diutilisasi dalam proses produksi atau untuk menilai masa manfaat atau masa ekonomis dari aset yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Nah, ketika kita melakukan impairment, ketika perusahaan melakukan impairment maksudnya, maka tentunya kita sebagai analis harus berhati-hati terhadap berapa jumlah penilaian kembali dari aset. Itu kan non cash ya. Jadi sangat tergantung pada metode impairment yang dipakai gitu. Tergantung dari penghitungan impairment yang dilakukan. Nah, itu pengaruhnya sangat besar ke nilai daripada aset itu sendiri, dan kemudian kita harus perhatikan berapa jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, timingnya. Kita juga bisa melihat kapan impairment itu dilakukan. Nah, ini mungkin relate dengan contoh kasus kita pada semester ini, yaitu PT Kimia Farma ya. Jadi coba dicermati kenapa revaluasi itu dilakukan hari ini gitu. Kira-kira terhubung atau terkait dengan transaksi apa atau terkait dengan event apa gitu yang terjadi dengan perusahaan. Nah, itu timing ini kadang juga sangat berpengaruh atau sangat signifikan gitu ya, kaitannya dengan proses pelaksanaan dari impairment atau penilaian kembali daripada aset. Terus ini tadi lanjutannya ya, efek impairment itu kemana, apa pengaruhnya, dampaknya ke akun apa gitu ya. Nah, itu yang perlu dilihat juga ketika kita melakukan analisis terhadap tangible asset ketika dilakukan impairment atau revaluasi. Terus satu lagi,
kalau kita ngomongin tangible asset tentu ada juga yang intangible gitu ya. Ada juga yang tidak berwujud. Misalnya ada goodwill, ada intellectual property, ada apalagi ya, hak atas kekayaan intelektual itu intellectual property ya, ada hak paten, patent right ya. Nah, ini semua kan juga menjadi aset dari perusahaan yang kemudian aset ini sebenarnya tidak lain tidak bukan digunakan untuk mengenerate sales dan mendapatkan profit kan gitu. Nah, maka diskusinya juga sama. Ini masih berapa lama atau masa manfaatnya ini masih berapa, masa ekonomisnya masih berapa yang masa manfaat itu akan diutilisasi untuk memproduce, untuk menghasilkan sales, yang sales itu mendapatkan profit gitu. Maka tidak lain tidak bukan di sini kita ngomongin lagi-lagi yang penting adalah amortisasi atau penurunan nilai dari intangible asset tadi. Misal kita menggunakan intangible asset ini hak paten atau intellectual property gitu ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini yang kita lihat masih berapa lama lagi kira-kira hak paten tersebut masih akan bisa menghasilkan revenue bagi perusahaan. Gitu. Ini kan tentu akan sangat berpengaruh ke misalnya nih demand condition gitu ya. Atau competitive circumstances. Maksudnya begini, ketika kita ngomongin tentang hak intelektual atau hak paten, nah ini kan biasanya paling gampang kita mencontohkan dengan teknologi gitu. Teknologi misalnya dipunyai hak patennya oleh perusahaan tertentu. Tetapi ketika competitive circumstances-nya ini tinggi, tingkat kompetisinya tinggi, mungkin perusahaan teknologi yang lain ya, kompetitornya ini berlomba-lomba juga melaksanakan atau mereka mengembangkan research and development-nya gitu untuk meroleh atau menghasilkan teknologi baru. Nah, ketika misalnya kita melihat bahwa kompetitor ini berhasil menemukan teknologi baru yang kemudian teknologi baru itu membuat teknologi yang hak patennya dipegang oleh perusahaan ini menjadi teknologi usang. Nah, ini tentunya akan berpengaruh kepada itu tadi kemampuan dari hak paten ini untuk bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengenerate sales, dalam rangka memperoleh pendapatan gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan penilaian kembali gitu terhadap berapa hak paten ini yang dicatat sebagai intangible asset di dalam neraca. Nah, ini kan juga dipengaruhi oleh demand condition ya. Misalnya nih satu hak paten sudah ditentukan atau sudah dihitung nilainya, tapi kemudian melonjak drastis nih demand terhadap barang yang muncul dari hak paten yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini kan kemudian bisa sebaliknya menaikkan nilai dari hak paten kan, menaikkan intellectual property tadi karena demand dari masyarakat atau dari customer itu tiba-tiba tinggi gitu terhadap produk yang hak patennya tadi dipegang oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi intinya sekali lagi adalah kita mengukur masa manfaat atau masa ekonomis yang dipunyai atau melekat kepada aset baik yang berwujud atau tidak berwujud. Bagaimana dia bisa mendukung kegiatan sales, mendapatkan revenue dan kemudian pada akhirnya berimplikasi kepada perusahaan dalam income atau profitnya. Demikian pembahasan kita tentang aset ya, kaitannya sebagai investment decision atau keputusan investasi dari perusahaan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih.